1. Makna Yom Kippur. Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian adalah hari penebusan dosa, dan Tuhan memateraikan nama-nama orang dalam kitab kehidupan. Di Yerusalem, umat Yahudi akan berkumpul di tembok ratapan, melantunkan Kol Nidre atau doa sumpah yang menekankan pada pertobatan. Dua, Yom Kippur pertama menurut Alkitab. Kata pendamaian muncul pertama kali ketika bangsa Israel berdosa akibat membuat patung lembu emas di Gunung Sinai. Nabi Musa memohon kepada Tuhan dan berkata, "Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Engkau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab kehidupan." 3. Tradisi Yahudi saat Yom Kippur. Meski pendamaian berawal dari dosa membuat patung, tetapi umat Yahudi akan membaca kitab Yunus di sinagoga karena dua alasan. Pertama, sebagai pengingat orang Yahudi untuk bertobat seperti Yunus. Kedua, sebagai pengingat kasih Tuhan yang menyediakan pengampunan bagi bangsa Niniwe yang tidak mengenal Tuhan. Umat Yahudi akan berpuasa 25 jam sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak bekerja dan tidak mengenakan pakaian mewah dan aksesoris kulit. Sebelum Yom Kippur, umat Yahudi akan mengingat dosa mereka dan meminta maaf kepada sesama untuk kesalahan mereka. Di akhir puasa, sangkakala akan ditiup sebagai penanda dosa sudah diampuni dan nama tercatat dalam kitab kehidupan. 4. Korban hewan pada Yom Kippur. Di masa bait suci masih ada, pada hari pendamaian, imam besar akan mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Imam besar akan membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Untuk Tuhan diolah sebagai korban penghapus dosa, untuk Azazel dibiarkan hidup dan dilepaskan ke padang gurun sebagai lambang pemisahan dari dosa. Sebelum dilepaskan, imam besar Harun meletakkan tangannya pada kambing hidup itu dan mengakui segala kesalahan orang Israel yang melambangkan pemindahan dosa bangsa Israel ke kambing yang tak berdosa. Imam besar menyembeli lembu jantan untuk korban penyucian dosa bagi dirinya dan keluarganya, lalu menyembeli domba jantan untuk korban penyucian dosa bagi bangsa Israel. Darah lembu jantan dan domba jantan dipercikan ke atas tutup pendamaian sebagai simbol penghapusan dosa. Karena bait suci sudah tidak ada, maka kalangan Yahudi Ortodoks akan menyembeli ayam untuk korban penghapusan dosa yang dikenal sebagai tradisi kaparot. Kelima, Azazel. Momen Hari Raya Pendamaian ini memunculkan istilah Azazel yang diterjemahkan dalam Alkitab King James sebagai kambing hitam atau yang diusir pergi. Di luar istilah Alkitab, misalnya dari kitab Henokh, Azazel adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Dalam mitologi, Azazel juga digunakan sebagai nama setan kambing gurun, sehingga lambang okultisme sering menampilkan gambar kepala kambing. 6. Yesus sebagai korban pendamaian. Saudara, Hari Raya Pendamaian adalah gambaran tentang Yesus. Kolose 1 ayat 20 tertulis, "Dan oleh Dialah, Yesus, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Darah Yesus yang tertumpah sudah mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga umat Kristen tidak perlu lagi membawa domba dan kambing untuk korban penebus dosa, dan imam besar tidak perlu memercikan darah hewan korban lagi. Jika imam besar butuh lembu sebagai korban,
Yesus sebagai Imam Besar Agung mendamaikan dengan dirinya sendiri. 7. Yesus sebagai kambing hitam. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Sama seperti kambing hitam dalam tradisi Yudaisme yang dikorbankan dan menanggung dosa bangsa Israel, begitulah yang terjadi pada Yesus. Yesus yang tidak berdosa menerima semua dosa umat manusia demi menyelamatkan kita yang percaya dari hukuman dosa. Saudara, dengan demikian makna Yom Kippur sudah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh Romawi atau Yahudi, tetapi karena rencana Tuhan sendiri untuk misi pendamaian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, jika Anda sudah menerima pendamaian di dalam Yesus Kristus, maka nama Anda pun sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Salam damai dari Fakta Israel.